luar biasa nih. Oke, kita masih di Yang Mantap Sindo Radio, masih bersama saya Billy Bun dan Adip Hidayat, Editor-in-Chief majalah Rolling Stone Indonesia. Nah, nih Bang Adip, ada dari SMS lagi ya. Saya Nadia di Pasar Minggu, mau tanya gimana sih cara memanage mood yang baik supaya nggak kebawa mood buruk dikala kita lagi menggebu-gebu untuk melakukan hal yang positif. Nah, pengalaman pribadi aja sharing. Setiap orang pasti ngalami ya, maksudnya mengalami titik terendah atau males gitu. Ya, bosen lah apa gitu ya. Kalau saya itu menyendiri dengerin musik. Seharusnya udah ketebak tuh jawabannya. Ya. Tapi menyendiri dengerin musiknya sendiri kadang kadang harus dengan yang nggak biasa gitu. Misalkan tiba-tiba kita pergi ke tempat-tempat yang memang selama ini nggak kita datengin gitu, jangan ke mall lagi, jangan ke situ lagi, kemana lagi gitu. Kalau saya kan masih berhubungan musik gitu. Misalkan saya ke toko di jalan Surabaya, toko bekas gitu, di situ nyari-nyari di Menteng sini. Iya. Nyari-nyari plat atau CD lama gitu. Kayak menemukan itu jadi ini lagi, bangga nih dapat kayak gini. Refreshing nggak harus mahal atau gimana gitu ya. Kalau saya berhubungan dengan musik seperti itu, ke tempat-tempat toko bekas itu tadi. Karena dulu saya pas kecil sukanya kan ke toko bekas, beli sampai rumah, pitanya kusut, dibalikin lagi, segala macam. Diputar setengah lagu Bon Jovi, loh kok kesini kok dangdut gitu. Ya ada aja gitu. Jadi pitanya ditukar gitu, dipotong, intronya Bon Jovi tapi kesana kok dangdut, sialan yang jualan gitu. Jadi kayak memori gitu, jadi ketawa-tawa sendiri. Ini kan CD zaman dulu kayak gitu. Jadi untuk management ya ini memang benar juga. Kebetulan Mas Adip di musik, ya kita semua udah tahu lah. Basically musik itu mempengaruhi mood kita ya. Jadi which is udah sering juga kita dengar bahwa kalau misalnya pagi-pagi kita mau berangkat kerja lagi males atau kita bangun pagi kurang tidur sebelumnya, salah satu triknya ya dengerin musik yang kita suka, yang semangat, itu bisa mempengaruhi kita selama satu harian itu ya. Betul, jadi mood booster yang bagus gitu. Ya kalau memang udah capek ya memang harus istirahat. Harus keluar dari yang apa yang kita lagi capekin itu ya. Betul. Lu mau ngapain sih gitu? Sibuk dengan ngurusin pekerjaan tulis menulis gitu. Ya nonton kek gitu. Matiin handphone gitu. Jangan stres sambil masih stres tapi masih buka handphone, BBM ya tambah stres. Nggak akan maksimal juga hasilnya. Oke. Nah, terus kemudian ini ada dari SMS dari Teguh di Matraman. Pengalaman yang tidak pernah dilupakan Bung Adip dalam bidang jurnalistik musik itu apa? Mungkin ketika menginterview siapa atau apa? Pas interview SBY, lucu tuh. Loh, interview bidang musik? Iya, musik. Oh, ini mau ngomongin musik ini. Ini SBY penyanyi apa SBY presiden kita nih? SBY sebagai penyanyi kebetulan presiden. Bukan presiden kebetulan menyambut. Oke. Jadi ketika Rolling Stone masuk ke Indonesia tahun 2005 itu kita lewat Mas Andino ya waktu itu propose ke ke istana untuk interview presiden nih. Kita kan dapat bocoran presiden itu kan bisa main musik gitu. Waktu itu belum rilis album dia. Belum. Pasti gara-gara lu nih. Gara-gara kita rilis sampai 4 album ya. Akhirnya kita ditentukan waktu yang untuk interview dengan SBY gitu. Berapa orang dari tim Rolling Stone? Waktu itu kita 12 orang gitu. 12 orang berangkat pagi-pagi. Nggak boleh pakai jeans. Sialan, harus beli dulu nih. Gua kan nggak punya jeans kan. Nggak punya yang bukan jeans gitu. Beli itu pakai jauh semuanya komplit deh, semuanya berkostum yang tidak seperti biasanya gitu, lengkap semuanya gitu. Mas Andi sampai ketawa aja. Udah kita ngadep sana kemari, dipikir kita kan cuma akan disambut biasa, dia di tengah kesibukan dengan yang lain gitu ya. Ternyata begitu kita masuk ke Istana Negara itu, kita disambut. Ada waktu itu menteri siapa ya, olahraganya juga udah ada, terus jajarannya udah siap gitu. Jadi full tim itu kayak di dalam ruangannya itu, ini 12 tempat duduk, itu kita duduk di situ. Ini semuanya tuh timnya Pak SBY itu dikeliling gitu. Jadi kita kayak dikelilingi gitu. Sialan ini semuanya buat nyambut kita nih. Kita juga bingung sendiri gitu. Itu tempatnya di situ kata. Saya ingat banget Pak. Jadi 12 tempat duduk ini ada di tengah-tengah gitu ya. Yang lainnya semua jajarannya Pak SBY, istana itu di samping-samping semuanya. Terus duduk, terus di depan tuh udah ada kursi yang buat beliau kan pasti ya. Tapi di belakang itu udah ada set alat musik. Jadi udah siap, alat band itu siap dan ada bandnya. Dan ada bandnya tampil bawain lagu-lagu gitu. Wah, ini memang istana gini ya. Wah, enak juga ya pagi-pagi Pak SBY datang terus langsung disambut band gitu. Udah kita duduk, dia langsung datang nyamperin. Dan yang saya terkesan sama dia tuh nanya, "Namu siapa?" Satu-satu gitu.
Dan yang sangat terkesan lagi, pas pamit dia ingat nama kita. Oh, seriously? Ya, 12 itu ingat. Thank you Ricky, thank you Adit, thank you Amanda, thank you Monica. Hebat juga nih militer gitu. Tapi yang lucu waktu itu pas dia langsung duduk, ya kita ngobrol santai, dia bilang, ini karena yang datang majalah musik, saya siapkan band. Oh gitu. Nanti kita jam session. Oh iya, Bapak, gue nanya, Bapak nanti main apa, nyanyi? Enggak, saya main bass gitu. Saya main bass, kalian nyanyi ya gitu. Jadi kita gua pernah diiringin SBY main bass, gua nyanyi. Tahun 2005. Itu kan lucu tuh. Pengalaman lucu lagi, ada Pak Sudi Silalai, sekarang masih ada kan? Ini hal yang sama? Hal yang sama, di hari yang sama? Hari yang sama, sekretaris negara ya? Yeah. Gitu. Gue bawa kamera gitu, Pak fotoin dong Pak, kita harus lagi foto gitu. Menteri gitu yang gue suruh, gue gak tau dia itu Sudi Silalai. Belakangan baru Mas Andi, itu kurang ajar. Nah Mas, itu Menteri, sekretaris negara kamu suruh moto. Lah dia mau Mas, dia bilang. Oke. Wow, jadi waktu itu nyanyi apa? Yang diiringin sama Pak SBY? Pelangi di Matamu, kan theme song dia jadi presiden kan itu kan. Oke. Pelangi di Matamu. Oh, berarti waktu itu udah bilang, wah, di interview Rolling Stone Magazine, di support luar biasa. Iya, akhirnya kita tahun 2005 itu ya? 2005. Kita mau dia 2012 punya 4 album. Kita maunya ini kemudian dia pakai bass itu. Bisa jadi ya, gara-gara itu. Gara-gara itu dia terpacu. Itu kayak dulu si Pak Moretz. Oh iya. Iya, yang bilang Mas Adip kenapa nggak nulis aja? Bisa jadi ya. Nah itu mungkin dia terinspirasi. Salah juga gue bilang Pak kalau nyanyi suaranya bagus deh. tapi yang menarik dia kalau nggak salah baru ngeluarin buku ya, kumpulan cerita apa atau pidato atau apa gitu. Atau kalau nggak salah soal dia bilang bahwa salah satu interview yang menarik selama karir dengan presiden itu dengan majalah Rolling Stone gitu. Karena fun dan nggak ada hubungan dengan politik gitu. Katanya, saya belum baca juga sih. Nggak dikirim sih sama dia. Ya, mungkin bapak-bapak di sana mungkin kalau dengerin nggak mungkin juga dengerin ini kali ya. Oke. Terus kemudian ini ada dari Olivia, berkecimpung di dunia musik. Pernahkah Anda alami kesulitan akibat musik itu sendiri? Pernah? Kesulitan di musik? Karena saya ngamatin sih enggak ya. Saya bukan pemain musik gitu. Saya lebih ngamatin bagaimana transformasi dari musik dari mulai mungkin dari era kaset, CD, terus kemarin sempat ada RBT. Sekarang kemudian muncul fenomena jual musik bisa lewat ayam kayak gitu. Lebih ngamatin fenomena dan lewat KFC maksudnya. Oh iya, brand bukan ya. Yang terjadi. Tapi itu luar biasa loh itu. Iya, I know. Itu bisa menjual. Selangnya sekarang jual berapa itu? Dalam 50 hari bisa 500.000. 500.000 CD kan? CD keping. Keping kan? Itu luar biasa. Agnes Monica ya di situ juga kan, di KFC juga. 1,2 juta. 1,2 juta keping CD. Jualan lewat ayam ya? Lewat ayam. Ya kalau kesulitan di musik enggak ya. Lebih mungkin kalau saya kesulitan dalam hal penulisan mungkin gitu. Ketika menulis, kalau dulu zaman masih suka menulis gitu. Kalau soal musik karena kita mengamati musik ya, mungkin mengalami menulis orang apa yang dialami kesulitan musisi gitu. Itu yang sering tapi kalau di kerjaannya sendiri nggak ngalamin ya karena musik ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang mengamati musik di Indonesia. Apa pandangan tentang boy band dan girl band sekarang ini di Indonesia? Ganteng cakep. Ya, harus lebih banyak lagi kalau gitu ya. Enggak, karena kan sah-sah aja ya mereka muncul gitu. Karena kan itu sebenarnya kan pengulangan gitu. Pengulangan apa yang sudah terjadi dulu. Mbak-mbak mengidolakan Unsing, New Kid on the Block, Backstreet Boys gitu segala macam, Take That gitu kan. Ketika adik-adiknya anaknya menyukai boyband ya jangan dimarahin gitu. Mak lu dulu juga nyukai boyband kan gitu. Atau mungkin yang lebih senior gitu, Beatles kan sebenarnya mungkin kayak boyband. Tapi dari segi musikalitasnya mereka, kualitas mereka, apakah kalau saya juga orang awam banget gitu, yang cuma bisa dengerin pengamat musik ngomong gitu. Apakah mereka benar-benar truly dibikin untuk komersil atau gimana? Ya memang truly dibikin buat komersil ya. Dan jadi boleh dibilang kualitasnya maksain dong atau gimana? Ada nggak boyband atau girl band sekarang ini di Indonesia yang benar-benar secara musikalitasnya bagus, dan kalau memang ada coba disebut aja gitu namanya. Sebenarnya kalau ketika itu sudah menjadi brand ya, ketika si girls band atau boy band itu sudah menjadi brand, orang tidak melihat lagi kualitasnya. Kayak misalkan kita melihat penyanyi di luar yang suka sering fals masih nyanyi itu Taylor Swift, country. Oh ya? Kita kalau sering lihat tuh di Grammy aja suka fals dia. Tapi Taylor Swift sebagai brand dia kan berhasil kan. Britney Spears mana bisa nyanyi gitu. Suaranya ke mana-mana cempreng abis gitu kan.
Tapi as a brand, dia kan berhasil diciptakan tuh, label berhasil menciptakan seorang Britney Spears, popstar yang digilai semua remaja sedunia gitu. Tapi itulah gitu, apa yang sedang mungkin falas-falasnya dikit kali ya, orang jelas ya, falasnya jelas ya. Ya kita lihat misalkan si Amy Winehouse gitu, menjelang kematiannya kan dia berantakan, nyanyi falas segala macam gitu. Ya, itu kan pengaruh drugs kali ya? Pengaruh drugs bisa jadi. Kalau misalnya kita bicara lagi tadi misalkan boyband sekarang gitu, atau girls band kayak Sherry Bell atau misalkan Smash gitu. Smash ya. Ya mereka disiapkan oleh tim yang benar, kebetulan sempat ngobrol sama beberapa orang di belakang layarnya, mereka memang disiapkan untuk seperti itu gitu. Disiapkan memang untuk as a brand itu mereka seperti itu gitu. Yang akhirnya butuh latihan kan. Yang tadi yang mungkin false karena latihan jadi lebih bagus gitu ya. Kan? Karena banyak sekali band juga sama sebenarnya. Ketika kita dengerin albumnya, wah bagus banget, ketika live loh kok false semua gitu. Band-band yang sekarang ngetop pun kalau misalkan manggung masih ada kok yang 1-2 yang false gitu. Masih sering terjadi gitu. Tapi karena dia udah berhasil mencitrakan dirinya sebagai brand, ya udah. Dari segi warna musiknya sih nggak ada salahnya ya, kalau memang mereka mau terjunnya ke situ ya. Karena kita ngomongin selera kan. Selera musik itu kan nggak bisa dipaksain semua orang harus ke rock, semua orang ke dangdut. Orang bilang musiknya Indra Lesmana keren, wah Jesse segala macam, musiknya Gigi bagus gitu, musiknya Smash juga bagus, mana jeleknya gitu. Dengan parameter ngomongin selera ya. Tapi kalau udah ngomongin soal kritik ke musik gitu, kan kita pakai kaidah-kaidah yang dipakai untuk menilai sebuah karya musik itu seperti apa, liriknya seperti apa, musiknya seperti apa, produksi soundnya seperti apa, kayak gitu. Oke, kita harus break dulu, ini break yang terakhir ya. Don't go anywhere, pendengar Sindo.